Shalom, ya ketemu lagi di podcast The Crumbs. Saya sekarang bersama, Yuki di sini. sama Yuki. Yuki kuliah di mana Yuki? Universitas Gadjah Mada cabang Ring Road, Amikom. Amikom. Iya. Agak dikit. Sip. Oke. Yuki kuliah di Amikom semester berapa? Puji Tuhan sekarang menginjak semester 7. Wow, Udah. Yuki semester 7 udah mau lulus ini. Oke. Amin semoga. Iya, terus lanjut nanti mau kerja di mana? Di Jogja atau Jakarta atau balik ke daerah? Karena Jogja bikin nyaman, terus ketemu gereja yang bikin nyaman, kayaknya ingin Haleluya. menetap di Jogja deh. Oke, menetap di Jogja, puji Iya. Tuhan ya, itu juga saya berharap Yuki bisa di Jogja, bisa pelayanan bareng terus ya. Amin. Yuki asalnya dari mana? Saya asalnya dari Sulawesi Tengah, Palu, yang kemarin korban gempa likuifaksi tsunami. Oh, itu di Palu ya? Iya, Oh iya, ada yang di Palu. Palu. Waduh, itu di Palu kamu tinggal sama siapa? Kebetulan waktu itu tinggal sama mama dan Sama mama kakak. ya? Iya, kakak Oh. keempat. Itu gimana rumah? Puji Tuhan rumahnya aman, cuman retak dikit aja. Retak dikit ya, wow, puji Tuhan ya. Oke, terus di Palu lanjut kuliah di Jogja. Iya. Kuliah di Jogja, SMA-nya berarti di Palu ya? Iya, di Palu. Oke, SMA di Palu. Nah, latar belakangnya Yuki sebelum pelayanan, sebelum kenal Kristus gitu ya. Iya. Awal-awalnya gimana tuh Yuki bisa akhirnya sekarang bisa melayani gitu ya? Iya. Awal-awalnya apa memang Yuki dari latar belakang keluarga yang istilahnya religius ya, istilahnya ngarahin anaknya untuk melayani, untuk datang ke gereja, untuk ya gitulah ya, religius suruh ayo kamu pelayanan atau kamu ke gereja dan lain sebagainya. Iya. Kalau untuk keluarga saya sendiri, di dalam keluarga itu ada 2 agama. Wow, ada 2 agama. Iya, 2 agama. Jadi dalam setahun tuh merayakan dua kali ini hari raya. Hari raya, oke. Iya. Dan wow, mama? Kalau mama puji Tuhan Kristen, cuman dulu Oke. papa itu Muslim. Wah, papa Muslim, Iya. jadi 2 agama ya. Terus Iya. kamu sendiri waktu itu ikut ke? Karena mama menikah dengan papaku itu Muslim, jadi pas lahirnya saya bukan lahir dari langsung Kristen, tapi Oke. Muslim dulu. Oh gitu, Iya. gitu. Ya. Terus lanjut, abis itu Lanjut Kristennya waktu 2006 kalau nggak kamu salah. memutuskan Iya. untuk masuk Kristen 2006. Iya, Oke. itu Kristen Protestan. Kelas berapa itu? Itu TK kalau nggak salah TKB. Oh, Masuk Kristen. jadi dari TK memutuskan untuk ke Kristen. Iya, Kristen. Kenapa? Karena setelah perceraian itu Oh, papa mama cerai ya. Iya. Oke. Tapi cerainya udah lama, cuman tahun 2006 Suratnya baru. iya memutuskan resmi. untuk Kristen. Oke. Untuk kembali ke Kristen. Oh, cerainya udah lama. Iya, udah beberapa tahun karena sudah cerai resmi itu gitu. iya, cerai resmi. Oh, baru 2006 kamu mutusin untuk Masuk Kristen ya. Kristen dibaptis. Berarti kamu TK, papa mama udah pisah ya? Udah, itu kalau mau dini pisahnya dari saya umur 3 bulan. 3 bulan, masih bayi 3 bulan. Iya. Berarti belum tahu apa-apa Iya. hitungannya ya. 3 bulan terus pisah dari papa. Waktu itu kamu anak ke berapa? Anak terakhir. Anak terakhir, berarti di Iya. atasmu ada kakak Iya, 4. 4 kakak. Waduh, mama berjuang tuh buat 4. Berjuang banget. Buat 5 berarti ya, buat 5 Iya, anak. buat ber-5 anak. Terakhir kamu lahir, lalu pisah. Itu papa kakak-kakakmu itu papanya sama atau berbeda? Papa yang berbeda? Mama saya kebetulan menikah 3 kali. Oke, mama menikah 3 Iya. kali ini. Wah, seperti ini ada di Alkitab ya. Iya. Wanita Samaria. Ya, Banyak luar suaminya. biasa.
Itu untuk anak pertama, suami pertama anaknya satu. Oke, itu kakak pertama. Iya, terus yang menikah yang kedua kalinya setelah bercerai sama suami pertama karena ada percekcokan, itu menikah sama suami kedua, maka lahirlah kakak kedua, ketiga, dan keempat. Oke, berarti yang suami kedua agak lama nih. Agak lama. Oke, agak lama. Terus Terus bisa lagi pisah lagi dan menikah sama dengan yang terakhir. papamu Iya, ini nggak terlalu panjang gitu ya. iya, Oke, berarti kamu besar dengan kakak yang istilahnya berbeda ya iya, dengan ayah ya. Berbeda dengan ayah. Nah, itu menarik tuh. Kadang kan kita dengan yang satu ayah aja sering ribut, berantem gitu ya. benar. Apalagi ini misalnya kamu bertemu dengan beda ayah gitu ya, Iya. beda ayah. Untuk mamamu sendiri, istilahnya kalau orang kan mama nih pilih kasih gini-gini, itu gimana? Apa yang kamu rasakan waktu dulu gitu? Kalau itu jelas ya, apalagi dilahirkan dengan papa yang berbeda dan berbeda agama pula. Jadi makin banyak ininya ya, Perbedaannya. perbedaan entah sifat dan yang bertolak belakang dan lain sebagainya. Memang ada merasa mungkin anak yang ketiga, anak laki-laki pertama urutan ketiga itu yang paling kalau dilihat di keluarga paling dibangga-banggain. Jadi kayak ada rasa cemburu. Cuma mungkin itu sih dari tergantung pemikiran kami sebagai anak-anak. Mungkin mamaku sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melihat anak-anaknya semua sama. Oke, ya. Wow, menarik ini. Waktu itu kamu berarti TK, Iya. habis itu mama memutuskan kawin lagi atau single? Single, sempat diceng-cengin untuk mau ini lagi tapi anak-anak tidak setuju, cukup Diledekin tiga. untuk nikah lagi. Padahal Iya. ada yang deketin juga ya. Ya dicomblang-comblangin aja, cuman pikir aduh udah tua ya, udah cukup. Oh, Diam-diam gitu. aja di rumah. Oh gitu. Iya. Ya, berarti setelah kamu udah mau mutusin udah nggak merit Iya, lagi lah, nggak. udahlah aku sendirian aja. Iya. Ngurusin anak-anak aku udah cukup gitu ya. Iya benar. Wow, luar biasa. Nah, berarti kan kamu nih bertumbuh dengan kakak yang berbeda bapak, ini luar biasa. Sampai sekarang istilahnya kamu bisa kuliah gitu ya, terus juga banyak hal yang kamu lalui. Iya. Nah, waktu di masa pertumbuhan gitu ya, masa pertumbuhan waktu kamu kecil, kan nggak ada sosok bapak nih. Iya. Itu rasanya gimana sih? Rasanya istilahnya apa ya? Apa yang kamu rasakan sih waktu kamu masa kecil istilahnya nggak ada ayah yang di sampingmu? Itu waktu kecil udah ngerti belum kalau kamu di rumah tuh cuma sama mama sama kakak-kakak aja, nggak ada ayah di sana? Ya, mungkin kalau untuk masa TK ya belum terlalu merasakan. Cuman menginjak SD umur 7 tahun itu udah mulai merasakan karena kebanyakan teman-teman diantar kan sama sosok ayahnya. Oke, SD itu berarti kelas 1 atau kelas 2 Kelas ya? 1 Kelas itu udah 1 mulai ya. Oh, merasa gitu kan. oke. Dianterin gini-gini. Terus juga kadang sempet nanya papa saya di mana, nanya ke mama kan. Mama cuma senyum-senyum saja. Jadi ada merasa, lebih tepatnya ada rasa iri dan malu juga kalau ditanya bapaknya mana. Bingung juga mau bilang udah meninggal apa belum, masih ngambang kan. Oke. Ada yang bilang udah meninggal, ada juga yang bilang belum. Jadi kayak masih ngambang ini status yatimnya. Masih agak ngambang kan. Juga dalam rumah mungkin karakterku agak berbeda ya, tumbuh tanpa sosok kasih sayang seorang ayah ya. Belum mama yang harus kerja sendiri, kadang belum lagi masalah waktu itu masih tahun berapa itu, masalah ekonomi masih terpuruk-puruknya, soalnya kakak-kakak saya semua masih pada sekolah, ada yang kuliah, jadi mama harus berusaha bagaimana menyelesaikan semua kakak-kakak saya, dan belum lagi menghadapi saya masih kecil yang masih umur 7 tahunan gitu kan. Jadi ada rasa kasihan juga terhadap mama yang harus kerja banting tulang sendiri, pulang kecapean, kadang suka marah. Mungkin karena itu capek, Tekanannya ya ya. tekanannya banyak Tekanan banget hidup ya. Wow. ya. Belum kakak-kakak semuanya
sekolahnya merantau gitu. Nah, itu kan berarti waktu ngelihat teman-teman gitu ya, mereka diantar papanya. Nah, ini istilahnya yang kayak anak-anak kecil ingin dan rasakan mereka pengen ulang tahun gitu, ulang tahun dirayain. Nah, itu gimana tuh? Kamu lihat waktu teman pernah kan kecil pasti diundang ulang tahun sama teman kan? Nah, waktu kamu diundang ulang tahun mereka ada bapak ibunya gitu kan? Itu waktu itu kamu juga ngerasa gimana tuh waktu itu? Kembali lagi lebih kerasa iri gitu kan, apalagi kalau ada momen yang tiup lilin, pecah balon tuh kedua orang tuanya datang, potong kue, kasih ke siapa dulu gitu ya, disuapin mama papanya. Itu kadang aku kapan ya, mana bapak nggak ada, yang ada cuma mama. Itu pun ulang tahunnya jarang dirayain. Gitu. Jadi kayak ada lebih kerasa iri. Kadang juga kenapa ya harus hidup nggak ada bapak gitu. Oh, sempat gitu juga? Ya, mikirnya kayak gitu karena itu SD udah mikir gitu ya? Udah mikir kayak gitu karena kerasa iri yang besar kan, karena nggak ada sosok ayah. Dibeliin, belum lagi ada teman-teman yang sering bilang baru dibeliin ini loh hula hoop, raket sama papa aku baru gajian tuh, kayak aduh mau minta di mana, mama aku juga susah kerja kayak gitu. Padahal sih bukan masalah minta, sebenarnya bukan masalah minta barangnya ya, tetapi bener. Ada sosok yang istilahnya ya bapak yang istilahnya dimintain gitu ya. Bukan masalah mintanya, tapi ada sosok pribadi itu sendiri ya, keberadaan bapak itu sendiri. Aku bisa minta sama papaku, aku cuma kok mintanya sama mama terus gitu ya. Kadang pun nggak tega minta sama mama. Oh, jadi ada di fase dimana kenapa aku lahir tapi nggak ada bapak gitu ya. Itu protesnya kemana tuh? Ya protesnya kadang ngomong sendiri gitu ya. Kadang kayak mikir, kok nasib kayak gini banget ya. Kadang nanya juga ke Tuhan, kenapa ya teman-temanku lahir ada bapak semua, kok aku enggak? Karena rata-rata semua temanku tuh ada bapak. Iya gitu. Betul. Kenapa aku lahir nggak ada bapak? Bocah polos yang masih nanya-nanya kenapa nggak ada bapaknya di mana ya? Iya. Saya bayangin itu memang satu yang ini sih apa namanya ya, kalau dibilang tragis ya atau mau menyedihkan gitu ya. Oh, dan itu di fase dimana anak-anak yang masih istilah usia-usia yang memang butuh perhatian dari orang tua, khususnya ya ada sosok lengkap ya, ayah dan ibu ya. Nah, akhirnya mulai beranjak remaja nih, SMP. Nah, itu udah mulai lebih cuek atau masih kadang ada rasa yang gimana gitu, atau malah lebih parah gitu perasaannya? Lebih ke rasa malunya yang lebih tinggi. Oh, kalau pas SMP rasa malu. Jadi lebih tahu ya. Ternyata ada masalah dalam keluargaku sehingga aku nggak ada bapak gitu. Iya, benar. Jadi istilahnya status ya. Status sosialnya istilahnya gitu. Benar. Dia udah nggak punya bapak lo gitu. Itunya jadi waktu ngeliat teman-teman gitu, jadi jatuhnya jadi malu ya. Iya, benar. Tapi kamu nggak bisa di ini sama teman-temanmu, biasanya SMP tuh ada tuh kata-kataan bapak. Oh, jadi bahan candaan iya, nggak gitu bisa, kan? Nggak tahu kan bapakmu siapa. Jadi dulu kita sampai berantem kalau kata-kataan bapak, woi gitu. Benar banget. Ya oke, jadi SMP itu lebih ke rasa malu ya. Berarti SMP kamu agak menarik diri dong. Artinya agak nggak terlalu gimana, atau minder atau biasa aja? Lebih kerasa minder karena kenapa pada saat SMP rasa malunya lebih tinggi, karena tentang perceraian kan udah mulai paham banget kan, karena waktu SD kan belum tahu apa itu kata berpisah perceraian. Nah, SMP udah tahu banget nih apa arti perceraian, berarti dalam keluarganya emang ada yang lagi nggak baik. Oh, jadi aib ya? Iya. Jadi ngerasa kalau itu aib ya. Oke, I see. Gitu. Jadi waktu tahu itu ngerasa bahwa itu ini ada hal yang nggak baik dalam keluargaku. Nah, berarti istilahnya ada dong misalnya teman dekat itu nanya, Yuki, papamu di mana? Misalnya gitu. Papamu kerja apa gitu? Itu gimana tuh? Lebih jawabnya ini udah meninggal gitu. Oh gitu ya. Iya, jawabnya meninggal bukan cerai. Bentar ya, papi rekaman dulu ya Mas Giel ya, sebentar ya. Oh, jawabnya kamu gimana? Sekali balik lagi. Tadi ditanya misalnya, Yuki, papamu kerja apa gitu? Iya.
Terus jawabnya, Aku jawab aja, papaku udah meninggal. itu aman tuh ya. Iya aman soalnya. Secara ini pasti kasihan ya, nggak usah Iya. ditanyain lah, nggak usah ditanyain gitu ya. Iya benar-benar. Kalau misalnya papaku, aku nggak tahu papaku kemana, loh kok bisa nggak gitu ya. Benar. Jadi lebih untuk menghindari pertanyaan yang lebih dalam gitu ya. Iya. Itu kan tadi fase SMP ya, Iya, terus SMP. masuk ke fase SMA. Iya SMA kamu pindah ke Palu nih kan. Iya kota yang lebih besar. Itu pindah karena mama memang ke Palu. Pindah karena kakak ke 1, 2, 3, 4 semua di Palu kan, kerja Oke. di Palu. Jadi Tinggal mama aja. Sebelumnya di kota apa? sebelumnya di desa. Di apa namanya Itu daerah? Kabupaten Morowali. Jadi dari Morowali iya ya. dari Oke. Morowali Agak paham namanya tapi Iya. tempatnya nggak tahu. emang agak familiar. Dari Morowali ke Palu tuh sekitar 16 jam naik mobil. Wih, lumayan. Iya, lumayan. Morowali. Gitu. Morowali 16 jam. Wow. Iya, naik mobil. Itu 16 tapi jam. wow. Berarti waktu itu kakak bolak-balik lah ya. Iya. Kalau liburan balik. Iya, kalau liburan Desember. Terus mama juga masih di Morowali waktu kamu masih SMP. Iya, sama-sama di Morowali, tinggalnya berdua. Oke, pas waktu kayak lulus ya udah deh kita sama-sama ke Palu deh gitu Iya, ya. bener. Kerja apa mama waktu di Palu? Kalau mama kebetulan mama pensiunan juga kan. Jadi terus sambil nunggu di rumah juga mama buka ini perkebunan. Oh, perkebunan. Apa? Sawah, buka sawah. Sawah yang di Sawahnya di daerah Maranatha. Jadi setiap kalau mau sebelum pergi sekolah, aku nganter mama dulu naik motor ke sana sekitar 15 menit. Oh, bercocok tanam istilahnya Iya. gitu ya. Nanam apa dulu? Sawah macam lebih kadang Sayur. sayuran tapi lebih besarnya sawah. Padi berarti Padi, ya. iya. Padi ya. Oke, wow. Mengisi Hebat aktivitasnya. juga mamamu iya. ya. Pensiunan apa mama tapi? Pertanahan kalau nggak salah. Pertanahan ya. Iya. Oh, jadi lumayan ngerti lah ya. Iya. Istilahnya dan harga tanah gitu ya. Tahu banget. Oh, ini harga tanah daerah sini nih murah nih gini gitu Iya. ya. Oke, jadi mama waktu itu sambil nunggu waktu luang gitu ya, bercocok Iya. tanam, kamu mulai SMA. Nah, di SMA ini fase apa yang istilahnya kan nih baru nggak ada yang seberapa kenal sama kamu ya, jarang Iya, mungkin ya Benar. kenal sama kamu. Nah, di SMA ini momen apa yang paling berkesan sama kamu waktu SMA? Momen SMA-nya itu kan dari desa ke kota, istilahnya masih ya tau lah anak desa kan baru ini. Itu lebih semester awalnya itu kalau untuk tentang saya sebagai anak yang tidak mempunyai seorang bapak itu masih ada rasa takut bulian Ya gitu. ya. Karena maraknya terjadi pembulian kan di kota-kota besar. Oke. Gitu. Jadi masih jadi anak yang tertutup. Jadi kalau diajak ngomong puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting habis pulang sekolah ya pulang, nggak ikut nongkrong teman. gitu Iya, ya. nggak ikut sama sekali. Tapi berjalannya waktu ternyata pemikiran Oke. saya yang membuat saya takut sendiri, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Padahal baik-baik aja Iya. ya teman-temannya ya. Malah ada keluarganya yang kasusnya lebih parah dari saya. Oh, Gitu. kok tahu kamu waktu itu cerita gitu ya sebelum Iya, jadi ngobrol? udah mulai lama sama teman-teman, ada saling cerita, ada mama papanya cerai karena masalah yang lebih berat, ada yang memang anak broken home yang mama papanya cerai, dia harus pakai obat-obatan dan lain sebagainya. Ada yang mama papanya masih utuh tapi di dalam rumah cekcok tiap hari. Jadi di situ yang menyadarkan saya bahwa wah, berarti sebenarnya bukan saya orang yang paling tersedih di dunia ini. Ada yang lebih parah. Jadi di situ mulai muncul, berarti saya harus bersyukur masih punya mama yang sayang, kakak-kakak yang luar biasa seperti itu. Ya, kakak-kakakmu istilahnya Iya. karena kamu adik paling terakhir ya, Iya. mereka care juga ya. Iya. Wow, itu SMA ya. Iya, SMA. Di situ di Palu kamu udah mulai berkomunitas dalam gereja atau? Awalnya ikut ibadah karismatik kayak Ya. GBI, itu ada perkumpulan diajak ibadah. Jadi menginjak ke karismatik itu ibadahnya kayak aneh. Beda ya. Awal Oke. mikirnya karena dulu marak-maraknya gereja setan istilahnya ya. Ya, ya. Jadi aku mikirnya, wah jangan bilang ini yang dinamain gereja setan kan. Karena ada yang baru pertama kali dengar yang namanya berbahasa roh. Oke. Ada yang sampai nangis
sampai duduk, sampai sujud-sujud tuh, itu momen yang bikin sebenarnya rasa takut Ya, oke. gitu. Cuma ternyata berjalannya waktu, baiknya Tuhan, dipertemukan dengan komunitas teman-teman Kristen semuanya. Jadi di situ dibangun karakter, dijelaskan tentang kekristenan yang sebenarnya seperti apa. Dan mulai di tahun 2017 akhirnya saya memutuskan untuk lahir baru. Oke, memutuskan untuk dibaptis. Baptis selam, Oke, lahir baru. baptis Iya. selam. 2017. 17. Oke, wow. Lalu? Lalu akhirnya dengan komunitas teman-teman yang luar biasa, yang semangat pelayanannya luar biasa, akhirnya saya diajak untuk melayani juga. Dan saya gerejanya di Gereja Bethel Indonesia di Palu, Oke. di GBI. Oh, berarti di situ ada satu hal perubahan dalam hidupmu. Kamu Iya. udah mulai nggak minder lagi berarti. Iya, benar. Udah nggak minder lagi, mulai sudah berdamai. mulai ceria gitu Iya. ya. Udah bisa ketawa ketiwi sama Iya. teman ya. Oke, wah luar biasa. Sudah merasakan perubahan dalam hidup gitu ya. Perubahan yang luar biasa. Oke, sempat dengar bahwa kamu sempat istilahnya sempat dikerasin atau ditegesin apa namanya sama kakakmu ya, nggak Iya. boleh ini dijaga betul tapi Iya. terlalu over menjaganya. Iya. Itu sampai kayak gimana? Sampai pulang sekolah harus langsung pulang, Iya. nggak boleh main sama sekali atau gimana? Itu ya, kakak ketiga saya. Itu memang orangnya ini banget ya, keras banget. Jadi kalau pergi Oke. sekolah itu harus, kalau pulang jam segitu awalnya nggak diizinin naik motor. Oh, nggak boleh Karena nanti iya. kamu ada apa-apa lagi gitu Iya, ya. Oke. takutnya nanti pulang sekolah nggak langsung balik atau nanti kenapa-napa. Akhirnya selalu diantar jemput. Terus selalu awalnya kalau jam istirahat tuh baru dianterin jajan. Oh, Nggak oke. yang bawa jajan dulu. Nggak bawa uang juga Iya, ya. nanti ditelepon kalau udah jam istirahat baru dianterin jajan gitu Oke, kan. oke. Terus juga dilarang ikut organisasi. OSIS dan lain-lain. OSIS dan lain-lain semuanya nggak diizinin, nanti alasannya kecapean, sakit dan lain-lain. Terus malam itu jam 9 malam HP harus di charger. Harus udah tidur. Wow, teratur sekali. Teratur. Cuman mungkin caranya emang yang agak mengekang ya. Ya. Iya, dilarang untuk kerja kelompok, keluar, dibilang kalau mau kerja kelompok di rumah aja. Kan semua udah disediain dari internet, semuanya, jadi belajar sendiri, tidak perlu pinter tuh nggak perlu harus sama temen, belajar sendiri kan udah ada WhatsApp. Kalau mau nanya pelajaran lewat WhatsApp aja, nggak perlu harus ketemu kayak gitu. Oke, berarti yang berbeda adalah sekarang beda sama teman-teman lain. Iya. waktu bermainnya ya. Iya, istilahnya. Nongkrong bareng sama teman tuh waktu SMA nggak ada ya? Nggak ada, cuma di sekolah Oh. aja. Di sekolah. Nah, ini kan berarti kan waktu kamu mutusin kuliah di luar daerah, gimana dong? Boleh apa enggak waktu itu awal-awalnya? Awalnya sih nggak boleh sama sekali ya, karena ketakutan mereka itu ketakutan yang berlebihan, mungkin tuh demi untuk kebaikan saya juga kan, karena untuk pertama kalinya pergi keluar kota sendiri. Tapi sebenarnya tujuan saya minta kuliah di luar tuh biar saya lebih bebas. Oh, Soalnya tujuan awalnya. awalnya kamu tuh pengen kuliah supaya bebas, Bebas. lepas dari setiap peraturan yang ada di Iya. rumah gitu ya. Tapi mereka nggak setuju nih awal-awalnya nih. Iya benar. Yang paling nggak setuju siapa? Yang paling nggak setuju kembali kakak ketiga ini. Kakak ketiga nggak setuju. Nggak Bilangnya setuju gimana? banget. Katanya takutnya nanti di kota besar itu seperti ini nih, pergaulannya lebih keras lagi daripada di sini. Oh. Gitu kan. Dari kakak-kakak nggak ada yang keluar dari Palu, keluar pulau kuliah di Nggak ada. Jawa gitu nggak ada ya? Belum ada. Berarti kamu yang Iya. anak terakhir malah justru, Iya. dan kamu cewek sendiri ya? Kakak 1-2 cewek. Oh, kakak 1-2 cewek. Oh, Iya. yang cowok makanya yang nomor 3 ini istilahnya cowok sendiri ya? 3-4 cowok. 3-4 cowok ya. Iya. Oke. Jadi dia yang paling besar, cowok paling besar hitungannya ya. Iya. Jadi dia ambil tongkat komando. Iya, benar. Tongkat komando papa gitu ya. Setir. Gitu ya. Terus kok boleh akhirnya gimana tuh? Itu karena awalnya belum diizinin kuliah kan, katanya kerja dulu. Sempat minta pengen kuliah pendeta. Wow. Mau banget kemarin kuliah pendeta kan. Cuma dari mama sendiri bilang
mama sendiri nggak setuju, soalnya dibilang kalau mau menjadi pendeta itu harus memiliki apa namanya, Panggilan. kalau panggilan aku rasa sih Ya, sebenarnya udah ada karena udah pengen oke, banget, mental yang kuat. oke. Karena takutnya nanti kalau menghadapi jemaat yang seperti ini nih, takutnya aku nggak bisa mengayomi karena mentalnya nggak kuat, karena Baik, baik. dibentak dikit nanti takutnya nangis atau gimana kan. Ya, Terus ya, ya. pengen masuk pramugari, nggak Ya, diizinkan juga. oke. Terus akhirnya disuruh kerja aja dulu. Cuma aku mikir kalau kerja nanti, kalau udah kerja udah terlanjur megang duit, nanti pengen kuliahnya udah Keenakan nggak ya, ada. keenakan Iya. pegang uang. Oke. Jadi nanti karena udah keenakan terus pegang uang, rasa untuk kembali kuliah udah nggak ada. Jadi aku udah berkeras untuk kuliah. Nah kebetulan juga waktu itu lagi apa ya, lagi perekonomian lagi nggak baik karena istri kakak ketigaku nih butuh uang untuk melahirkan juga, Ya, 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 ya. itu kan. Jadi tapi puji Tuhannya ada rezeki dari kakak yang keempat, dia kan juga kerja juga kan. Nah akhirnya tapi tetap kakak ketiga ini berkeras, nggak bolehnya kuliah di sini, kalau mau kuliah di sini aja, tapi dengan catatan jurusan harus dia yang pilih, nggak boleh. Nggak boleh jurusan yang lain. Iya, nggak boleh aku yang milih nih. Tapi sedangkan kakak keempat bilang terserah dari dia mau kuliah apa, kita sebagai kakak tinggal menyalurkan dana aja. Soalnya yang mau menjalankan kuliah itu dia. Oh, Jadi kakak keempat lebih istilahnya mengerti. lebih terbuka lah ya Iya. ininya pemikirannya ya. Iya, Oke, oke. sedangkan kalau kakak dua yang perempuan ini mereka semua bilang bisa membantu, tapi untuk yang bener megang setir Ya, itu yang ketiga, oke. kakak cowok pertama istilahnya kan. Gitu. Jadi ada adegan ini dulu, kunci kamar, mogok makan. Biar Drama ya. iya, harus ada drama-drama queen dulu biar dikasih kan. Akhirnya karena udah nangis, kakak ketiga juga udah mungkin lihat aku emang pengen banget keluar kota, tapi disuruh buat perjanjian. Maksudnya kalau sampai ke sana nggak boleh macam-macam gitu kan, harus tetap jaga nama baik keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya hari Rabu kita sempat ngomong malam, ada perjanjian, minggunya langsung terbang ke Jogja. Oh, diantar nggak waktu itu? Kebetulan gak diantar. Karena Karena biaya ya, banyak ya, banget ya kalau nganter gitu ya. maunya kalau bisa nganter semua kan, cuman Sulawesi ke sini tiketnya mahal. Oke, terus wow, berarti langsung tuh terbang ke Jogja Iya. ketemu Amikom langsung. Iya, datang sini nggak tahu siapa-siapa. Ini mana pertama kali lagi naik pesawat, pertama kali nginjek bandara. Terus Jadi dari bandara ketemu siapa? Dari bandara udah bingung kan mau kemana. Ya udahlah, ngandelin Google Maps. Oke, langsung belum dapat kos-kosan waktu itu. Iya. Wow, oke. Gitu. Terus masuk kuliah akhirnya kan bebas gitu ya. Nggak Bebas dikang. banget. Terus gimana tuh masuk udah ketemu teman kuliah dan lain sebagainya, istilah udah kuliah di Jogja, apa yang Iya. dirasakan gitu? Kalau yang untuk dirasakan sih memang benar sih katanya kakakku, kalau memang semakin besar kota itu kehidupannya makin keras. Soalnya kan di Sulawesi yang mungkin saya jarang bergaul berteman. Jadi di sini lihat ada yang teman merokok, cewek merokok, cowok merokok. Kalau di Palu kan teman-teman saya yang cewek cowok itu ada mungkin 1-2 yang merokok. Apa minum minuman. Sama yang paling bikin kaget itu ini, sering berbahasa kotor. Oh, Sedangkan misu-misu ya. iya, misu. Sedangkan di Sulawesi kan teman-temanku nggak ada sama sekali. Apalagi di rumah juga nggak ada. Jadi pas dengar itu kayak kaget. Jadi aku bilang, Oke. ini 2 aja sih, kalau bukan aku yang terpengaruh atas mereka harus yang terpengaruh sama aku Oke, kan. wow. Oke, berarti di Sulawesi circle-mu circle yang baik-baik ya. Iya, kalau berkata zonanya masih zona Karena yang kamu baik. juga nggak boleh macam-macam soal Iya. ada kakak di sana yang ngebatasin ya. Jadi kamu ketemu sama circle yang baik istilahnya Iya, ya. yang Kristen semua Oke, kan. pas kesini nggak cuma Kristen aja, ada banyak Semua. ada banyak ya istilahnya, walaupun Kristen belum tentu baik juga Iya. sih ya. Tapi itu balik lagi ketemu sama teman-teman yang sama-sama nggak ada satpamnya di Iya, Jogja gitu ya. Mereka sama-sama benar. kos bebas gitu ya. Ah, Oh gitu ya. Kaget ada orang-orang istilahnya misu-misu ya, maki-maki Iya. gitu ya. Oke, wow. kaget Terus banget. tapi happy kan? Happy sih, jadi kayak wah ternyata dunia ini seperti ini sebenarnya. Gitu ya, sampai Iya. malam kafe sampai jam 12 jam 2 Iya. juga bisa.
nggak ada pulang malam, pulang pagi. Oh, malah pulang pagi ya. Karena saking euforianya ya. Iya benar. Ini nih istilahnya dalam sejarah ini aku baru bisa pulang ini lewat jam. Kamu pulang jam 10 aja bangga kali ya, Kas. Iya. Sedangkan kalau di Sulawesi kan kalau malam Jam minggu itu 9. boleh keluar Depan gang. jam 3 sore boleh keluar sampai jam 7 malam itu batasnya. Oke. Kalau hari-hari kalau malam minggu. Kalau di sini mah pulang jam 7 pagi. Wow. Pulang pagi langsung ya Iya. nongkrong sama teman, Teman, iya. ngobrol-ngobrol sampai pagi. Nah, itu terus gimana? Jadi ini dong, kuliah berantakan? Kuliah awalnya semester 1-2 masih karena masih terbiasa dengan kehidupan di Palu, masih pilih kosan yang enggak 24 jam, yang jam 10 pagar udah tutup, jadi jam 9 udah di dalam kosan, udah tidur. Jadi istilahnya masih teratur Iya, selama 2 semester masih. 2 semester. Iya, masih ada doa subuh, doa tengah malam, pokoknya ada saat teduh selalu disiapkan. Masih Oke. ada puasa Senin Sabtu karena Wow. masih ada baca Alkitab. Wah. Itu masih ya belum sering keluar-keluar juga. Nah, tapi berselang mulai dari semester 3 pulang kan ke Sulawesi karena Covid. Pulang dari Sulawesi ke sini setelah Covid. Nah, di situ mulai ya istilahnya pergaulannya mulai banyak kan. Jadi di situ udah mulai kuliahnya mulai nggak teratur karena sering nongkrong di Burjo sampai pagi. Karena kuliah juga online ya waktu itu Ya, Mas, kuliah online jadi banyak ketiduran. Gitu kadang masuk tapi ketiduran, nggak dengar dosen ngomong apa, bangun-bangun tinggal berdua sama dosen. Bangun-bangun udah nggak ada kuliah gitu. Terus katanya kamu sempat juga istilahnya jadi kecanduan obat gitu ya Iya, untuk obat bisa tidur ya. Iya. Wow, sampai berapa obat tidur kamu? Kadang dulu awalnya masih ya setengah. Oke. Setengah nggak mempan, satu itu Antimo. Oke. Ini nggak lagi promosi Antimo ya guys. Ya minum Antimo 1-2 biji, mulai ini kecanduan sampai sekali minum 3 biji kan. Wah. Itu juga kadang karena pikiran, ada banyak masalah, baik masalah perkuliahan, belum lagi keluarga. Oke. Apalagi anak rantau kan. Mm-mm. Jadi minum Antimo biar ya istilahnya biar nggak kepikiran masalahnya, jadi minum terus. Jadi itu pelariannya ya. Iya, pelarian kecanduan. Pelariannya ke situ, akhirnya bangunnya siang juga karena Iya, itu. bangunnya kadang sore. Udah bunyi azan baru kebangun. Waduh, itu sampai berapa bulan itu? Itu udah lama, hampir setengah tahun. Setengah tahun, berarti Iya. 6 bulan gitu ya. Iya, kecanduannya. Oh, luar biasa. Terus sekarang udah lepas itu ya. Puji Tuhan, udah lepas. Sudah lepas ya. Iya. Wow, luar biasa. Nah, di Jogja ini momen apa yang membuat istilahnya yang akhirnya membawa kamu istilahnya kayak lebih dekat lagi sama Tuhan? Kalau di Jogja sendiri yang bikin dekat dengan Tuhan, untuk di kampus sendiri ada organisasi IKNA, Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Oke. Itu masuk di Persekutuan situ. doa ya. Iya, persekutuan doa anak-anak yang luar biasa. Dan puji Tuhannya luar biasa sekali Tuhan, ketemu gereja yang luar biasa yang bisa membangun. Awalnya dulu saya suka pindah-pindah gereja. Oh, Dari gereja berarti A, kamu B, di C. GKJ dong, gereja keliling Jogja. gitu Iya, maksudnya. pokoknya keliling nih, nyari mana yang nyaman, nyari yang mana bagus gitu kan. Oke. Jadi sempat dengar juga khotbah dari seorang pendeta, pindah-pindah gereja itu ibarat tanaman, dipindah-pindah pot dia nggak bakal bertumbuh. Oke, ya betul. Jadi akhirnya ketemu gereja Happy Family Center. Oke. Gereja itu luar biasa sekali tuh, dari salah satu teman IKNA juga ngajak gereja di sana. Awalnya kemarin ngira HFC ini gereja khusus orang Batak. Soalnya kemarin pas ibadahnya tuh Ada banyak bahasa Bataknya lagunya. ada ya? lagu Batak dinyanyiin kebetulan waktu itu. Jadi pikirnya tuh gereja Batak kan, tapi pikirnya kan tatanan gerejanya sama kayak karismatik nih. Tapi ternyata pas cari tahu ternyata HFC juga sama. Gitu kan akhirnya gereja 1-2 kali, terus nggak gereja-gereja lagi di HFC, terus nggak tahu tiba-tiba pengen lagi ibadah di sana, terus ketemu Kak Andre, tiba-tiba Oke. suruh ngajak untuk pelayanan. Aku nawarin pelayanan Iya, ya terus langsung awalnya ya. itu kayak
bercandaan gitu kan. Ternyata minggu depannya udah di chat disuruh nyanyi dong, jadi singer pelayanan. Jadi kayak mikir selama tuh, ini mau diambil apa enggak ya? Tapi mau ingat lagi kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini berarti udah jalan Tuhan. Akhirnya memutuskan iya, dan sekarang pelayanannya kecanduan pelayanan sekarang, Oke. ketagihan. Bahkan nambah ya sekarang Nambah ya. banget. Ada pelayanan kamu Pagi. ya buat Iya. handle streaming ya. Iya. Wow, luar biasa. Nah, waktu di istilahnya bertumbuh ini karena kamu udah mulai dipercayakan dalam pelayanan, kamu ngalamin momen di mana istilahnya kayak jamahan Tuhan itu lah istilahnya, ngalamin nggak waktu misalnya pas lagi apa gitu kamu ngalamin dijamah sama Tuhan? Itu pas ibadah RGC juga ya, hari Oke, RGC ibadah youth-nya ya. Iya, ibadah youth-nya jam 5 sore, jangan lupa datang guys. Jangan lupa datang. Iya, di situ sungguh luar biasa. Itu lupa kalau nggak salah itu pendeta dari mana, Semarang. Ya. Iya. Itu kan. Oh iya, aku lihat kamu didoain ya waktu itu ya. Nah, waktu kamu didoain kamu rasain apa itu? Itu seluruh badan tuh kayak panas, bergetar gitu kan. Terus mulailah berbahasa roh. Udah kamu dapat karunia bahasa roh ya? Iya, betul, berkata-kata itu kan. Itu luar biasa sekali, dan merasa kayak memang bener Roh Kudus itu bikin hati tenang. Oke. Roh Kudus bikin hati tenang Iya, ya. tenang Kamu banget. ngalamin istilahnya kayak di situ, ih, kok tenang banget hidupku. Jadi pulang itu udah istilahnya di situ lepas. Iya. Kecanduannya lepas di situ ya. Iya, lepas banget di situ. Wow, kecanduan obat tidurnya lepas di sana. Lepas. gitu ya. Lepasnya juga pas kebetulan Kak Andre doain kemarin. Oh, setelah beberapa waktu. Iya, ya setelah kan dari itu ya terus kita ketemu dulu, Iya, didoain iya, Kak iya. Andre. mm-mm. Dan puji Tuhan lepas banget. Ya itu karena Roh Kudus gerakan ya teman-teman. Iya. Jadi ya saya kontak si Yuki ini karena memang ada sesuatu yang istilahnya Roh Kudus bilang ayo doain dia, cuma nggak tahu doain apa waktu itu kan. Akhirnya ngobrol ya ternyata ada beberapa yang memang istilahnya yang Tuhan gerakan untuk didoakan. Salah satunya adalah mengampuni gitu ya. Mengampuni istilahnya yang masa lalu ya, juga istilahnya berdamai juga dengan masa lalu yang Yuki rasa waktu itu jadi penghalang dia untuk berkembang. Jadi dia menjadi waktu SMP menjadi anak yang minder dan lain sebagainya, malu gitu ya. Mau ngapa-ngapain ngerasa istilahnya kayak aku dari keluarga yang kayak begini gitu ya, jadi membuat malu. Kalau sekarang jadi malu-maluin gitu ya, karena sudah dipulihkan jadi over pede. Enggak. Jadi pede dong. Jadi lebih percaya diri lagi. Nah itu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia tidak hanya memulihkan kayak misalnya sakit hati kita atau kepahitan kita, bahkan menyembuhkan kita dari ketergantungan, melepaskan kita dari ketergantungan, dan luar biasa lagi Tuhan membuat kita jadi memulihkan gambar diri kita. Jadi kita bisa melihat bahwa diri kita berharga gitu ya, berharga di mata Tuhan, dan akhirnya membuat kita jadi confidence sama diri kita, percaya diri. Sekali lagi percaya diri bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa sesuatu, enggak, tapi karena memang kita sudah dipulihkan Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa gitu ya Yuki ya. Wow, luar biasa. Jadi inilah sedikit kisah dari Yuki yang 3 bulan Tuhan izinkan papanya meninggalkan dia sama mamanya, dan dia bertumbuh tanpa ayah. Tapi sekali lagi dia punya masa depan yang luar biasa. Amin. Jadi sebenarnya nggak ada stigma yang anak broken home pasti hancur. Nah itu nggak benar juga ya. Tergantung dari setiap kita, dan kita percaya ketika kita punya Tuhan gitu ya, ketika kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Nah bukti nyatanya Yuki bagaimana Tuhan pimpin dia, walaupun ke Jogjanya awalnya pengen kabur gitu ya. Tapi balik lagi rencana kita yang istilahnya rencana kita yang tanda kutip jelek gitu ya, ternyata ada Tuhan yang sanggup istilahnya Tuhan yang berdaulat penuh untuk membawa kita dalam rencananya. Kayak Yuki bisa melayani Tuhan
dan bahkan tadi sempat pengennya kerja di Jogja karena pengen tetap rindu melayani Tuhan. Benar. Seperti itu tuh luar biasa. Dari seorang Yuki yang dulu mungkin minder gitu ya, dan wong deso katanya gitu kan, akhirnya dibawa Tuhan ke Jogja dan luar biasa. Jadi teman-teman percaya bahwa hidup setiap kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita memberi diri kita kepada Tuhan, membuka diri kita untuk Tuhan masuk dalam hidup kita, maka setiap kita akan mengalami pemulihan hidup. Oke. Yuki, mungkin ada statement terakhir, mungkin sesuatu yang bisa memberkati teman-teman di sana yang mendengar atau melihat podcast ini. Oke, buat teman-teman semuanya, khususnya buat kita semua pemuda-pemudi remaja yang ada di sini, yang ada dimanapun, aja, di mana aja, karena kita sebagai penerus, saya cuma mau bilang kalau selalu ada kesempatan, enggak sih selalu ada kesempatan untuk melayani, kita harus melayani melayani itu bukan nanti menjadi seorang pendeta, yang tadi saya ingin masuk sebagai seorang pendeta, tapi di situ saya belajar melayani bukan nanti harus ada titel, harus punya kepintaran yang luar biasa, tidak. Melayani itu melayani di mana kesungguhan hati kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Baik seorang petani pun bisa melayani di marketplace-nya. Seorang mahasiswa juga bisa melayani di kampus juga bisa. Mungkin itu kita sebagai mimbarnya kita untuk melayani, bukan nanti harus berdiri depan altar gereja berkhotbah, tidak. Jadi kita punya tempat porsi masing-masing untuk melayani. Jadi buat kita semua melayani, mulai dari sekarang melayani sampai Tuhan bilang cukup pelayanannya dan kembali sama Dia. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus berdoa dan berserah diri sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Jadi melayani di mana aja bisa melayani. Iya. Jadi jangan istilahnya jangan terfokus sama satu bidang pelayanan Iya. gitu ya. Oh, di gereja melayani, enggak. Dimanapun kita berada, di kampus, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita melayani. Iya. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. dunia. Oke, thank you Yuki buat kesaksiannya Sama-sama, luar biasa. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di podcast The Crown selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.